Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haris Nugroho. Kali ini saya akan membahas tentang tugas individu dari mata kuliah Inovasi Pendidikan. Oke, di sini ada soalnya ya. Di atas sini ada soalnya. Nanti lihat aja lagi. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, di pertanyaan pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Oke, yang pertama ada komponen lulusan. Produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kualitas, kini jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas yakni mutu lulusan. Ditinjau dari beberapa segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Oke, yang kedua ada komponen metode dan materi. Komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan dan media pendidikan. Sedangkan komponen materi terdiri dari fasilitas dan sarana dan prasarana. Lanjutnya ada komponen evaluasi. Di komponen evaluasi ini untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan tercapainya kurikulum. Lalu ada komponen balikan. Yang keempat, komponen balikan berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Yang kelima, ada komponen masyarakat. Komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan nurut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Oke, itu tadi soal nomor 1 dan jawabannya. Lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Dalam pengembangan KTSP, pihak yang terlibat dalam pengembangannya setidaknya menggunakan 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat atau dalam bahasa Inggrisnya common of sense. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum terpadu atau integrated kurikulum meliputi yang pertama ada berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua ada berdasarkan psikologi, gestalt, dan teori lapangan. Yang ketiga ada berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat berdasarkan kebutuhan, minat, dan pertumbuhan tingkat perkembangan siswa. Yang kelima ada didukung oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyajian menggunakan sistem satuan pengajaran yaitu unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang ketujuh dan terakhir ada peran guru sama aktifnya dengan siswa. Bahkan siswa lebih menonjol dan guru sering berperan pembimbing atau fasilitator. Kita lanjut pertanyaan keempat. Jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan hasil inovasi dari KBK. Perubahan KBK ke dalam KTSP telah ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Mulai tahun ajaran 2006 sampai 2007, KBK telah disempurnakan menjadi KTSP. Perubahan kurikulum merupakan hal yang harus dilakukan sejalan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum sekolah selalu mengikuti perubahan zaman. Sebab jika tidak dilakukan perubahan maka pendidikan tidak dapat menghasilkan generasi yang tanggap terhadap perkembangan. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP sendiri itu kepanjangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006. Adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau disebut dengan BSNP dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kita lanjut pertanyaan ke-6. Bagaimana landasan dan prinsip KTSP? Dijelaskan oleh BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan. KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga ada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat ada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima ada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23. Pusat Penataran Guru Teknologi Bandung
2006 halaman pertama. Yang keenam ada Permendiknas nomor 6 tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas RI nomor 24 tahun 2006. Yang ketujuh ada Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses Permendiknas. Yang kedelapan ada Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Bagaimana landasan dan prinsip KTSP? Prinsip-prinsip KTSP sebagai berikut. Yang pertama ada berpusat pada potensi, pengembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Beragam yang terpadu, ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pendidikan, teknologi dan seni. Yang keempat ada relevan dengan kebutuhan. Yang kelima ada menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam ada belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh ada seimbang antara kepentingan global, nasional dan lokal. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan ketujuh. Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Yang pertama ada visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua ada tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga ada menyusun kalender pendidikan. Yang keempat struktur muatan KTSP. Yang kelima silabus. Yang keenam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan ke-8. Bagaimana perkembangan KTSP? Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Kita langsung pertanyaan ke-9. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Oke, kurikulum 2013 merupakan suatu inovasi dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Ke pertanyaan ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 ini dirancang oleh karakteristik sebagai berikut. 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkannya ke masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di madrasah dan masyarakat. Yang keempat, ada memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, ada kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci sebagai lanjutan dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, ada kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian. Kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, ada kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Yang ke-11, pertanyaan ke-11 ada bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum tahun 2013 yang telah disempurnakan. Berikut ada landasan-landasannya. Yang pertama ada landasan filosofis. Oke, di landasan ini filosofis ada Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Lanjut ada filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Lanjut poin kedua ada landasan yuridis. Oke, di kurikulum ini suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis sendiri adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Kita lanjut poin ketiga, ada landasan konseptual. Di landasan ini sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada relevansi pendidikan. Yang kedua ada kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Yang ketiga ada pembelajaran konseptual. Yang keempat ada pembelajaran aktif.
Yang kelima ada penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Poin keempat ada landasan teoritis. Kurikulum ini dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan teori pendidikan berbasis kompetensi. Kita lanjut poin keenam poin kelima ada landasan empiris. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Lalu, pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Di poin A, ada pengembangan kurikulum dilakukan untuk mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Lalu di poin ketiga atau di poin C, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Poin ke D, ada kompetensi inti dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Lalu poin E, standar isi atau disebut dengan SI dijabarkan dari SKL. Lalu poin F, ada standar proses dijabarkan dari SI. Lalu poin G, standar penilaian dijabarkan dari SKL, SI, dan standar proses. Lalu di poin H, ada kompetensi inti lulusan dijabarkan ke dalam standar inti. Lalu di poin I, ada kompetensi inti dijabarkan dalam kompetensi dasar yang dikonsepkan dalam suatu mata pelajaran. Poin J, ada kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Lalu di poin K, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Lalu di poin L, ada penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk. Lalu di poin M, ada proses belajar dengan pendekatan ilmiah. Lalu pertanyaan 12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Dalam kurikulum ini, 2013 memiliki 4 komponen utama, yaitu 1 ada tujuan, 2 materi atau isi, 3 metode atau strategi, dan keempat ada evaluasi. Keempat komponen ini memiliki keterkaitan dengan erat dan tidak bisa dipisahkan. Lalu pertanyaan terakhir, pertanyaan 13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang telah disempurnakan? Yang pertama, pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama. Lalu yang kedua, ada pola pembelajaran satu arah dari guru ke peserta didik menjadi pembelajaran interaktif atau komunikasi timbal balik antar guru, peserta didik, lingkungan, dan sumber belajar. Yang ketiga, ada pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran yang jejaring, peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi melalui internet. Lalu keempat, ada pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif, mencari pembelajaran yang makin diperkuat dengan pendekatan sains atau ilmu. Yang kelima, ada pola belajar sendiri atau mandiri dan kelompok berbasis tim. Yang keenam, ada pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Lalu yang ketujuh, poin yang ketujuh, ada pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan atau user dan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Yang kedelapan, ada pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jarak. Yang kesembilan, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif dan kritis. Oke, segitu saja pembahasan dari saya. Apabila ada yang kurang lengkap, silakan saja di komen di kolom komentar.
Jangan lupa like-nya, subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.